Selamat pagi Pagi, Eliakim. Ma. Hari ini kita renungan ya sayang ya. Iya. Oke, kita mulai dengan bernyanyi dari NKB 83 ayat 2. Lagunya Nun di Bukit yang Jauh. Di salib itu dicelat, dicerca, bagiku tiada taranya. Anak domba kudus masuk dunia gelap, disalib karena dosa dunia. Salib itu ku junjung penuh hingga tiba saat ajalku. Salib itu ku rangkul teguh, darah kotak gelap milikku. Baiklah, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu hari ini kepada kami, keluarga Eliakim Simatupang ya Bapa. Hingga hari ini kami kembali untuk melakukan renungan pagi keluarga. Terima kasih Tuhan, segala penyertaan-Mu tidak lebih dari karena kasih Tuhan kepada kami. Berkati kami Tuhan dari awal renungan kami ini, berkati kami selalu ya Bapa di setiap langkah kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Eliakim, baca renungan hari ini anak ya, baca ayatnya. Ayat renungan hari ini pada 1 Petrus 1 ayat 6-7. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemudian dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Oke. Renungan kita hari ini dari 1 Petrus 1 ayat 6-7, yaitu tentang sukacita dalam duka cita. Masa Prapaskah membuka mata terhadap kenyataan duka cita dan pencobaan hidup. Rasul Petrus menulis kepada jemaat yang sedang mengalami tekanan, penderitaan, dan ketidakpastian. Dia tidak meniadakan rasa sakit itu, tetapi mengarahkan jemaat untuk melihat maknanya dalam terang iman. Sukacita Kristen bukanlah sukacita palsu yang menolak penderitaan, melainkan pengharapan yang bertahan di tengahnya. Prapaskah mengajarkan bahwa jalan menuju kebangkitan selalu melewati salib. Petrus menggunakan gambaran emas yang diuji oleh api. Api bukan untuk menghancurkan, melainkan memurnikan. Demikian pula pencobaan dalam hidup orang percaya. Ia menyingkapkan apa yang sejati dan apa yang rapuh dalam iman kita. Masa Prapaskah menjadi waktu untuk mengizinkan Allah membersihkan iman dari ketergantungan palsu pada harta, kekuasaan, kenyamanan, dan pengakuan manusia, dan meneguhkan iman yang sungguh berakar pada Kristus. Di tengah pencobaan, umat percaya dipanggil untuk tetap setia dan berpengharapan. Iman yang murni tidak diukur dari seberapa bebas kita dari masalah, melainkan dari kesetiaan kita dalam mengasihi dan berbuat baik saat keadaan sulit. Dalam konteks sosial, pencobaan juga hadir dalam bentuk ketidakadilan, diskriminasi, dan penderitaan bersama. Prapaskah mengajak umat tidak menyerah pada keputusasaan, tetapi tetap memperjuangkan kebaikan meski hasilnya belum terlihat. Prapaskah mengarahkan pandangan umat melampaui penderitaan kini menuju kesetiaan yang kekal. Mari kita berdoa. Bapa yang baik,
Bapa yang bertata di kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu hari ini. Tuhan, pada saat ini kami hendak berdoa untuk keluarga kami, teman-teman kami, saudara-saudara kami. Apabila ada mereka yang sakit Tuhan, Tuhan bantu tuh sembuhkan, berkati obat yang mereka minum, berkati tenaga medis yang mengobati mereka ya Bapa. Juga buat saudara-saudara kami yang sedang berduka cita dimanapun mereka berada, Tuhan limpahkanlah sukacita buat mereka Tuhan, beri mereka kekuatan dan beri mereka pengharapan. Berkati juga gereja kami Tuhan, HKBP Menteng, untuk selalu mengayomi kami jemaatnya, menjadi jemaat yang luar biasa di mata-Mu ya Tuhan. Kuatkanlah kami Bapa, jemaatnya dimanapun berada Tuhan. Berkati gereja kami dan semua pengerja di gereja kami, para pendeta, para sintua, pengurus semuanya Tuhan. Berkiranya tempat HKBP Menteng menjadi tempat kami untuk menguatkan iman kami setiap saat ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, sekarang kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 350 ayat 1.